Cirinya manusia dibanding makhluk lain adalah mempunyai kesadaran pikiran, dan cirinya seorang hamba Allah dibandingkan manusia lain adalah mempunyai kesadaran untuk selalu mengingat Allah. Karena mengingat Allah itu sebuah kebutuhan seorang hamba, dan seburuk-buruknya orang adalah yang tidak bisa ingat Allah. Makanya azab paling tinggi adalah lupa kepada Allah. Abu Qasim Al-Junaidi berkata, Al-ghaflu asyaddu minan nar. Lupa Allah itu azab yang lebih besar daripada masuk neraka. Karena hisabnya penduduk neraka yang paling berat itu ketika diberi hitab di ayat Al-Quran, di sebagian ayat Quran surat Al-A'raf ayat 51. Fal yawma nansahum kama nasu liqa'a yaumihim hada. Maka pada hari ini kiamat kami melupakan mereka sebagaimana mereka dahulu melupakan pertemuan hari ini. Dan di sebagian ayat Quran surat At-Taubah ayat 67, nasuha fanasiyahum. Mereka lupa Allah, maka Allah melupakan mereka. Kata Allah, sekarang aku Allah lupa padamu karena kamu juga lupa denganku. Makanya azab yang paling besar adalah kalau kamu lupa Allah sampai Allah enggan menyebut namamu. Salah satu manfaatnya ngaji atau belajar itu ya seperti ini. Pokoknya barokahnya ngaji itu mengingat Allah dan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan riset hari ini, mari kita cari ilmu sedalam-dalamnya, seluas-luasnya, dengan tujuan supaya Allah melapangkan hati kita semua. Kalau hatimu lapang, luas, kamu bisa menampung orang lain. Jangan hanya meminta ditampung saja. Jadi orang hidup itu kalau bisa memberi ruang atau menyediakan ruang untuk orang lain. Jangan mengejar ruang terus. Anda harus meruangi orang lain. Jadi saling memberi ruang, sehingga yang terjadi adalah peristiwa Rahman, yaitu cinta yang meluas. Kemudian kalau cinta meluasnya kita lakukan, maka kita akan mendapatkan peristiwa Rahim, yaitu cinta yang mendalam. Makanya orang Islam di setiap ingin melakukan sesuatu yang baik, ia mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang disebut di dalam Quran surat Al-An'am ayat 125. Faman yuridillahu an yahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Barang siapa dikehendaki Allah akan mendapat hidayah atau petunjuk, dia akan membukakan dadanya untuk menerima Islam. Salah satu cirinya orang Islam yang baik itu di setiap perintahnya Allah dia berlapang dada, tidak menganggap perintahnya Allah itu problem. Ada makalah di dalam kitab Al-Hikam, aujaba alaika wujuda khidmatihi wa ma aujaba alaika illa duhulul jannatihi. Allah mewajibkan kepadamu berbuat taat, padahal yang sebenarnya Allah mewajibkan kepadamu masuk surganya. Jadi baiknya Allah itu seperti itu. Allah mewajibkanmu berbuat taat atau berkhidmah kepadanya, padahal ujung-ujungnya agar kamu wajib masuk surganya. Jadi Allah mewajibkanmu mengerjakan sholat, puasa, zakat, berbuat baik dan sebagainya setelah diwajibkan, supaya nanti kamu juga wajib masuk surganya. Allah Maha Kaya, Ia tidak membutuhkan makhluknya. Ketaatan makhluk tidak bermanfaat kepada Allah. Kemaksiatan mereka juga tidak bermudarat kepadanya. Andai semua makhluk taat kepadanya, maka hal itu tidak menambah keagungan kerajaan Allah. Dan andai semua bermaksiat kepada Allah, maka itu tidak mengurangi sedikit pun kemuliaan Allah. Allah tidak membutuhkan makhluknya, tetapi makhluknya lah yang membutuhkan Allah. Kitalah yang membutuhkan Allah, kitalah yang membutuhkan ridha Allah. Caranya mendapat ridha Allah itu bagaimana? Cara yang paling praktis itu apa? Salah satunya yaitu yang disebutkan di dalam Quran surat Al-Fajr ayat 28. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu Allah dengan ridho dan diridhoinya. Maka teorinya radiyatan mardiyah. Jadi kamu dapat ridho Allah itu akibat dari kamu ridho. Ridho kepada Allah itu artinya kalau kamu dikasih apa saja dari Allah, kamu harus ridho dengan segala ketentuannya.